Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan soal Olimpiade Matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal OSN SMP tingkat kabupaten tahun 2014. Sebelum membahas soal OSN tahun 2014 ini, saya mohon bantuan teman-teman untuk dapat mendukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Ini soal yang pertama. 10 orang guru akan ditugaskan mengajar di 3 sekolah, yaitu sekolah A, B, dan C. Berturut-turut sebanyak 2, 3, dan 5 orang. Banyak cara yang mungkin untuk menugaskan ke 10 guru tersebut adalah A 2520, B 5040, C 7250, D 10025. Karena ada 3 sekolah yang menjadi tempat tugas dengan banyak guru. Di sekolah A ada 2, di sekolah B ada 3, dan di sekolah C ada 5. Kita bisa mulai dari sekolah C. Kita memilih 5 guru. Banyak cara memilih 5 guru. Dari 10 guru itu adalah 10 faktorial per 10 kurang 5 kali 5 faktorial. Ini rumus kombinasi. Kita dapatkan hasilnya 252. Setelah 5 guru terpilih untuk dimasukkan ke sekolah C, maka tentu guru tinggal 5. Kemudian kita akan memilih dari 5 guru yang tersisa, 3 guru untuk ditempatkan di sekolah B. Banyak cara memilih 3 guru dari 5. Itu adalah 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Banyaknya adalah 10 cara. Kemudian tentu tinggal tersisa 2 guru. Jadi 2 guru itu sudah pasti ditempatkan di sekolah A. Maka banyak caranya adalah 252 dikali dengan 10, 2520. Yang ini kita mulai dari sekolah C, memilih 5 guru yang akan ditempatkan di sekolah C. Sebenarnya juga bisa dimulai dari sekolah A. Kita memilih 2 guru dari 10 guru untuk ditempatkan di sekolah A. Itu banyak caranya adalah 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, itu 45 cara. Kemudian setelah 2 guru terpilih untuk sekolah A, tinggal 8 guru, maka kita dapat memilih 3 guru dari 8 guru tersebut untuk ditempatkan di sekolah B. Banyak caranya adalah 56. Kemudian tinggal tersisa 5 guru, dan 5 guru itu yang akan ditempatkan di sekolah C. Maka banyak caranya adalah 45 kali 56 sama hasilnya 2520. Jawaban yang benar di sini adalah nomor A. Kemudian soal yang nomor 2. Berikut diberikan data siswa kelas 8 SMP Bina Prestasi. 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan. Setengah dari siswa laki-laki diketahui pergi sekolah naik bus sekolah. Sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya yang pergi ke sekolah naik bus sekolah. Diketahui juga bahwa terdapat 147 siswa yang pergi ke sekolah tidak naik bus sekolah. Banyak siswa kelas 8 adalah 330, B 245, C 210, D 193. Siswa perempuan itu ada 3/5. Maka tentu siswa yang laki-lakinya adalah 2/5.
Kemudian setengah dari siswa laki-laki pergi sekolah naik bus sekolah, jadi setengah dari 2/5 itu adalah 1/5. Kemudian siswa perempuan yang naik bus hanya 1/6, jadi 1/6 kali 3/5 itu sama dengan 1/10. Maka jumlah bagian yang naik bus itu adalah 1/5 tambah 1/10 sama dengan 3/10. Kita misalkan jumlah semua siswa atau banyak semua siswa itu adalah P. Yang tidak naik bus tentu 7/10. Kita misalkan banyak siswa itu semuanya adalah P. Maka karena yang tidak naik bus itu ada 7/10, maka 7/10 P itu sama dengan 147. Maka dari sini kita mendapatkan P-nya adalah 210, sehingga banyak siswa kelas 8 tersebut adalah 210. Soal nomor 3 diketahui FPB dan KPK dari 72 dan X berturut-turut adalah 3 dan 1800. Pernyataan berikut yang benar adalah A kelipat X kelipatan 5, B X kelipatan 72, C X adalah bilangan genap, dan D X adalah faktor dari 3. Kita ketahui faktorisasi dari 72 itu adalah 2/3 kali 3/2 atau 8 kali 9. Kemudian faktorisasi dari 1800 itu adalah 8 kali 9 kali 25 atau 2/3 kali 3/2 kali 5/2. Karena FPB-nya 3, maka X itu harus memiliki faktor 3. Kemudian karena KPK-nya 1800, maka X harus memiliki faktor 5/2. Jadi minimal bentuk X itu adalah 3 kali 5/2. Maka dari sini kita dapat menyatakan bahwa X itu adalah bilangan ganjil kelipatan 3 atau kelipatan 5. Maka di sini pilihan yang benar adalah A. Ini soal nomor 4. Diketahui 4 bilangan A, B, C, dan D. Jika rata-rata A dan B adalah 50, rata-rata B dan C adalah 75, rata-rata C dan D adalah 70, maka rata-rata A dan D adalah A 35, B 45, C 50, D 55. Karena rata-rata dari A dan B adalah 50, maka jumlah dari nilai A plus B itu sama dengan 100, 2 kali 50. Kemudian jumlah dari B dan C itu 2 kali 75, 150. Jumlah dari C dan D itu adalah 2 kali 70, 140. Kita punya 3 persamaan. Apabila kita jumlahkan persamaan pertama dan yang ketiga, maka kita akan mendapatkan A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 240. Di sini dapat kita mengganti nilai B tambah C itu dengan persamaan kedua, yaitu 150, sehingga di sini dapat kita tulis A tambah 150 tambah D sama dengan 240, sehingga kita dapatkan A tambah D itu 90. Maka rata-rata dari A dan D adalah 90 bagi 2 sama dengan 45. Pilihan B yang benar. Ini soal nomor 5, rata-rata nilai 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78.
Jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B adalah titik-titik. A 15, B 25, C 50, D 75. Rata-rata dari nilai 28 siswa ada 80, maka jumlah nilai dari 28 siswa itu adalah 28 kali 80. 2240. Kemudian rata-rata setelah ditambah 2 orang A dan B, maka banyak siswanya menjadi 30. Jumlah nilai dari 30 siswa itu adalah 30 kali 78, 2340. Maka nilai dari A dan B itu adalah selisih dari 2340 dan 2240, yaitu 100. Karena nilai A adalah 3 kali nilai B, maka kita dapat menulis A tambah B itu 3B tambah B sama dengan 4B sama dengan 100, sehingga kita dapatkan B-nya 25. Kemudian A-nya adalah 75, selisihnya adalah 50. Jawaban C. Ini soal nomor 6, diketahui persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 5X tambah 1, dan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Jika kedua kurva digambarkan pada bidang yang sama, maka banyak titik potong kedua kurva tersebut adalah A0, B1, C2, D3. Yang disebut titik potong itu adalah apabila nilai Y-nya sama, sehingga kita dapat menggabungkan kedua persamaan seperti ini. X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 5X tambah 1 itu sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikurangi 1. Sama dengan min 1. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1 ini adalah penjabaran dari X tambah 1 pangkat 3. Sehingga X tambah 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Nilai X yang memenuhi hanya 1, yaitu min 2. Karena min 2 tambah 1 itu hasilnya min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1. Maka di sini yang benar adalah B, hanya ada satu nilai X yang memenuhi. Ini berarti hanya satu titik potong dari kedua kurva tersebut. Kemudian soal nomor 7, jika 3 pangkat N adalah faktor dari 18 pangkat 10, maka bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah A 10, B 15, C 18, D 20. 18 pangkat 10 itu dapat kita ubah menjadi 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 10. Sehingga menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 20. Maka pangkat terbesar dari 3 adalah 20, itu artinya nilai N terbesar adalah 20. Jawaban yang benar itu adalah D. Soal nomor 8. Pada sebuah bidang terdapat 10 titik. Di antara 10 titik tersebut tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan sebarang 3 titik pada bidang tersebut. A 30, B 60, C 100, D 120. Karena setiap 3 titik yang terdapat pada bidang itu tidak ada yang segaris, maka maksud soal ini sama dengan memilih 3 titik dari 10 titik. Banyak cara memilih 3 titik dari 10 titik itu ada 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 120.
Soal nomor 9, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong 2 diagonal pada bidang BCEFG. Jarak titik O ke bidang BCEH adalah titik-titik satuan. A akar 2 per 5, B akar 2 per 4, C akar 2 per 3, dan D akar 2 per 2. Gambaran dari kubus ABCDEFGH itu sebagai berikut, di mana O adalah titik potong diagonal bidang BCFG. Kemudian KL itu adalah garis tengah dari bidang BCEH. Maka jarak dari O ke BCEH itu sama saja dengan tinggi segitiga KLO dengan alas KL. Kita ketahui bahwa OL sama dengan OM itu 1. Kemudian luas KOL itu setengah kali 2 kali 1 karena tinggi segitiga KOL dengan alas OL itu sama dengan KM, yaitu 2. Kemudian OL alas itu 1. Kemudian jarak O ke BCEH itu sama dengan jarak ke KL atau sama dengan tinggi segitiga KOL dengan alas KL. Maka kita dapat mencari dengan rumus luas segitiga. KL sama dengan 2 akar 2 alas dari segitiga KOL. Luas segitiga KOL 1 yang sudah kita dapatkan di atas. Kemudian setengah kali 2 akar 2 kali T. T ini maksudnya tinggi segitiga KOL. Itu sama dengan 1. Sehingga di sini kita dapatkan nilai T-nya per akar 2 atau akar 2 per 2. Jadi yang benar adalah pilihan D. Kemudian soal nomor 10. Perhatikan diagram batang berikut. Pernyataan berikut yang salah adalah A modus pada gambar A kurang dari modus pada gambar B. Median pada gambar A kurang dari median pada gambar B. Kuartil 1 pada gambar A kurang dari kuartil 1 pada gambar B. Rata-rata pada gambar A sama dengan rata-rata pada gambar B. Ini kalau kita lihat sepintas, kita dapat menuliskan saja karena ini tidak ada skala yang pasti. Di gambar A itu ada 10 buah 1, atau banyak satunya ada 10, banyak 2 ada 9, banyak 3 ada 8, banyak 4 ada 7. Banyak 5 ada 6, banyak 6 ada 5, banyak 7 ada 4, banyak 8 ada 3, banyak 9 ada 2, dan banyak 10 ada 1. Kemudian di gambar kedua sebaliknya. Banyak 1 ada 1, banyak 2 ada 2, banyak 3 ada 3, banyak 4, sampai banyak 10 ada 10. Maka kita bisa membuat tabel. Ya, banyak data di gambar A itu ada 55 dari 1 sampai 10. Kemudian jumlah 1 sampai 10. Kemudian di data kedua itu 385. Dari mana 385? Itu 1 ada 1, 2 ada 2, 3 ada 3. Itu artinya jumlah datanya 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 tambah 100 atau penjumlahan 10 bilangan kuadrat yang pertama. Kita buat tabel seperti ini. Modus di gambar A jelas 1 karena ada 10 buah 1. Kemudian di gambar B itu 10 karena ada 10 buah 10. Kemudian median, nilai tengah, itu yang gambar A berada di urutan
setengah dari 55 itu 37,5, itu tepat di antara 3 dan 4, 3,5. Kemudian median di gambar B itu berada di nilai 8. Kemudian kuartil pertama di gambar 1 itu adalah 2 dan kuartil pertama di gambar B itu adalah 7. Kemudian di gambar pertama itu 55 bagi 10, 5,5. Sementara rata-rata di gambar kedua 385 dibagi 10 itu 38,5. Sehingga di sini pernyataan yang salah adalah D. Rata-rata pada gambar A itu sama dengan rata-rata pada gambar B. Seharusnya kurang dari ya. Jadi yang benar adalah D. Soal nomor 11, banyak pasangan X, Y dengan X dan Y bilangan asli yang memenuhi X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 100 adalah titik A0, B1, C2, D3. Kita dapat menuliskan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Kita pindahkan Y kuadrat ke sebelah kiri sehingga kita dapatkan X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 100. Yang di sebelah kiri adalah bentuk selisih kuadrat. X min Y kali X plus Y sama dengan 100. Karena X dan Y sama-sama bilangan asli, maka baik penjumlahan maupun pengurangannya juga adalah bilangan asli. Sehingga yang kita cari dari perkalian yang menghasilkan 100 ini adalah bilangan perkalian bilangan asli. Kita mendapatkan itu ada 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 50, dan 10 kali 10. Karena X kurang Y dikali dengan X tambah Y, maka nilai dari X kurang Y dan X tambah Y itu harus kita pilih yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Dalam hal ini hanya ada satu yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil, kecuali 10 kali 10 itu tidak memenuhi karena sama. Yang memenuhi hanya 2 kali 50. Sehingga kita dapat menulis X kurang Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 50. Mengapa tadi harus sama genap atau sama ganjil? Seperti di sini. Kedua persamaan ini harus kita jumlahkan untuk mengeliminasi Y dan mendapatkan nilai 2X. Nah, karena 2X, maka jumlahnya harus genap. Kalau ganjil dibagi 2 tidak menghasilkan bilangan asli. Maka di sini kita dapatkan 2X sama dengan 52. Sehingga kita dapatkan X-nya 52 bagi 2 yaitu 26 dan Y-nya adalah 24. Maka yang benar di sini adalah B, 1 saja nilai X dan Y yang memenuhi. Nomor 12, himpunan bilangan bulat dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan jika hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dikatakan tidak tertutup terhadap hasil operasi pembagian karena ada hasil dari sepasang bilangan bulat yang bukan bilangan bulat. Jika A adalah 0, 2, 4, 6, dan seterusnya bilangan genap, maka pernyataan berikut yang benar. Himpunan A tertutup terhadap operasi perkalian saja. B. Himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan saja. C. Himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dan D. Himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau pengurangan,
Misalnya 2 dikurang 4 itu menghasilkan bilangan negatif, jadi tidak termasuk dalam himpunan A. Pembagian juga begitu. Maka yang tertutup di sini hanyalah operasi penjumlahan dan perkalian. Pilihan C yang benar. Ini soal nomor 13, diketahui ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Selanjutnya dibentuk segitiga kedua dengan menghubungkan titik tengah pada masing-masing sisi segitiga. Dengan cara serupa dibentuk segitiga ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Luas seluruh segitiga tersebut adalah A, akar 3/3, B 2 akar 3/3, C 4/4 akar 3/3, dan D 5 akar 3/3. Kita punya rumus umum untuk mencari luas segitiga sama sisi. Yang panjang sisinya A itu A kuadrat per 4 akar 3. Karena di segitiga ABC itu panjang sisinya 2, maka kita dapat menulis 2 kuadrat per 4. Jadi 4/4 sama dengan 1. Jadi luas segitiga pertama itu adalah akar 3. Panjang sisi segitiga kedua itu adalah 1. Maka luas segitiga kedua itu 1/4 akar 3. Panjang sisi segitiga ketiga adalah setengah. Luasnya adalah 1/16 akar 3. Maka luas seluruh segitiga itu membentuk barisan tak hingga seperti ini. Akar 3 kali 1 tambah 1/4 tambah 1/16 tambah dan seterusnya. Yang di dalam kurung ini adalah deret geometri tak hingga dengan rasio 1/4. Sehingga kita dapat menulis akar 3 kali 1 per 1 kurang 1/4. 4/3 akar 3. Jadi yang benar pilihan C. Ini nomor 14. 10 titik pada lingkaran diberi nomor 1, 2, sampai 10. Seekor katak melompat searah jarum jam 1 satuan. Jika katak berada pada nomor yang merupakan bilangan prima. 3 satuan jika bukan bilangan prima. Jika mula-mula katak berada pada posisi 1, di manakah posisi katak setelah melompat 2014 kali? A1, B4, C7, D8. Di posisi pertama katak berada di 1. Kemudian 1 bukan bilangan prima, maka dia akan melompat 3 langkah. Dia akan menuju posisi kedua di 4. Kemudian 4 juga bukan bilangan prima, maka dia akan melompat 3 langkah. Maka posisi ketiga dia berada di 7. 7 adalah prima, maka dia melompat hanya 1 langkah ke posisi keempat, yaitu 8. Kemudian 8 bukan bilangan prima, maka dia harus melompat 3 langkah ke 9, ke 10, dan kembali ke 1. Berarti posisi kelima ini kembali ke 1. Maka seterusnya dia akan kembali ke 4, 7, dan 8. Ya, dalam hal ini selalu berulang 1, 4, 7, dan 8. Karena di posisi pertama itu 1, maka setelah melompat 2014 kali, katak itu berada di posisi 15. Berapakah bilangan di posisi ke-2015? Kita perhatikan posisi 1, posisi 5, itu adalah posisi untuk nomor yang merupakan kelipatan 4 ditambah 1. Kemudian posisi 2, posisi 6, itu adalah nomor-nomor yang merupakan
kelipatan 4 plus 2. Demikian juga posisi 3 dan 7, posisi 4 dan 8 itu adalah pas kelipatan 4. 2015 itu adalah kelipatan 4 bersisa 3. Maksudnya kalau dibagi 4 bersisa 3, maka posisinya di posisi ketiga, yaitu 7. Sehingga posisi katak setelah 2014 kali melompat itu berada di 7. Pilihan C yang benar. Ini soal nomor 15, diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Besar sudut X kurang Y adalah titik-titik. A0, B100, C30, D50. Kita bisa memisalkan ada sudut di samping Y itu sudut T seperti yang warna kuning ini. Karena garis L3 sejajar L4, maka P itu sama dengan 35 derajat. Kemudian, sudut Y tambah sudut P itu adalah komplemen dari sudut 110 derajat. Sehingga P plus Y itu adalah 70 derajat. Karena P-nya 35, maka kita dapatkan Y-nya 35. Kemudian dengan menggunakan jumlah sudut pada segitiga, kita mendapatkan X-nya itu 180 derajat kurang 60 kurang 35. Nilai Y-nya adalah 35. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 85 derajat. Dengan demikian, X kurang Y, 85 kurang 35 sama dengan 50 derajat. Jawaban D yang benar. Sekali lagi, saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini. Ini soal nomor 16. Suatu survei dilakukan terhadap 100 siswa peserta OSN tingkat kabupaten kota berkaitan dengan frekuensi pengiriman SMS pada suatu hari. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Jumlah SMS 1 sampai 10 kali itu persentasenya 5%, 11 sampai 20 kali 10%, 21 sampai 30 kali 15%, 31 sampai 40 kali itu 20%, 41 kali atau lebih itu 25%. Sisanya dilaporkan tidak mengirim SMS. Jika dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang siswa tersebut mengirim SMS tidak lebih dari 30 kali adalah titik A 0,55, B 0,30, C 0,25, D 0,15. Kalau dari penjumlahan persentase yang ada itu jumlahnya 75%. Ini berarti yang tidak mengirim SMS itu ada 25%. Tapi yang ditanyakan ini adalah peluang siswa mengirim SMS tidak lebih dari 30 kali. Jadi tidak dihitung yang tidak mengirim SMS ya. Yang dihitung hanya yang mengirim SMS tapi hanya sampai 30 kali. Itu berarti 3 yang pertama. Dijumlahkan 5%, 10%, dan 15%. Itu sama dengan 30%. Maka peluangnya itu jelas 0,3. Karena 30% itu adalah 30 siswa dari 100 siswa. Jawaban yang benar adalah nomor B. Kemudian nomor 17. Diketahui titik F, E, F, dan G pada trapesium ABCD. Sisi FE sejajar dengan sisi AB. Jika AB 7, DC 14, DG 8, FG 4, GBX, dan GEY. Maka nilai dari X plus Y adalah A10,
B11, C12, D13. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan prinsip kesebangunan. Yang pertama kita perhatikan segitiga ABD. Itu FG berbanding AB, itu 4 berbanding 7. Itu sama dengan DG per DB. DG-nya 8, DG-nya 8 tambah X. Sehingga kita dapat menulis 4 berbanding 7 sama dengan 8 berbanding 8 tambah X. Kita kalikan, kita dapatkan 32 tambah 4X sama dengan 56. Sehingga kita dapatkan X-nya 6. Setelah kita dapatkan X-nya 6, maka kita perhatikan kesebangunan di segitiga BCD. BCD itu Y per 14 sama dengan 6 per 6 tambah 8. Atau per 14 juga ya, 6 tambah 8, 14. Jadi Y per 14 sama dengan 6 per 14. Maka jelas di sini Y-nya ada sama dengan 6. Y-nya 6 ya. Maka jumlah dari X plus Y itu adalah 6 tambah 6, 12. Jadi yang benar C. Kemudian nomor 17. Dari survei terhadap 75 orang diperoleh hasil sebagai berikut. 50 orang berumur lebih dari 25 tahun. Sisanya berumur tidak lebih dari 25 tahun. 27 orang menyukai makanan pedas. 7 orang diantaranya berumur tidak lebih dari 25 tahun. 28 orang menyukai masakan manis, 25 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun. 5 orang menyukai masakan pedas dan juga manis. 25 orang diantaranya tidak menyukai masakan pedas maupun manis. 7 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun. Banyak orang yang berumur tidak lebih dari 25 tahun yang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis adalah A, 2, B, 3, C, 4, D, 7. Kita cukup memperhatikan yang berumur tidak lebih dari 25 tahun. Dari 75 orang itu 50 orang berumur lebih dari 25 tahun, berarti hanya ada 25 yang berumur tidak lebih dari 25 tahun. Kita dapat membuat diagram Venn seperti ini, yang jumlah anggotanya 25. Kemudian di dalam 25 orang ini ada yang suka makan pedas dan suka makan manis, maupun ada yang suka kedua-duanya. Maka kita dapat membuat dua gambar lingkaran himpunan di dalamnya. Kita beri nama P untuk pedas dan M untuk manis. Kita misalkan pula bahwa nilai yang suka kedua-duanya itu sebagai X. Kemudian dari pernyataan yang keempat ada 7 yang yang suka makan pedas, berarti 7 kurang X kita tulis di sini. Kemudian 28 orang menyukai makanan manis, 25 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun. Ini berarti ada 3 orang yang berumur tidak lebih dari 25 tahun. Maka di M yang kita isi dengan 3 kurang X. Kemudian 25 orang diantaranya tidak menyukai makanan pedas maupun manisnya, artinya tidak suka kedua-duanya. 7 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun, berarti yang berumur tidak lebih dari 25 tahun itu ada 18, 25 kurang 7. Maka kita tulis di luar himpunan P dan M itu ada 18 seperti ini. Maka di sini yang di dalam himpunan ini harus jumlahnya 7 karena 18 tambah 7 25.
Sehingga kalau kita jumlahkan 7 kurang X ditambah 3 kurang X sama dengan 7, kita dapatkan X-nya adalah 3. Sehingga isi dari lingkaran yang di dalam lingkaran P dan M itu dapat kita isi dengan seperti ini. Ada 4 yang suka pedas saja, 3 yang suka kedua-duanya, dan tidak ada yang suka manis saja. Maka yang benar di sini adalah 3, pilihan B. Soal nomor 19, jika satu persegi kecil luasnya 4 meter persegi, maka luas bangun datar pada gambar di bawah ini adalah A36, B96, C144, D162. Yang pertama kita bisa memotong gambar ini dengan garis biru ini menjadi 4 gambar. Kita perhatikan bahwa keempat-empatnya adalah jajar genjang dengan alas yang sama dan tinggi yang sama. Panjang sisi setiap kotak itu adalah 2 karena luasnya 4. Kemudian ada 4 jajar genjang dengan alas 9. Kita hitung panjang garis alasnya 9, tingginya 4. Sehingga kita dapatkan luasnya 4 kali 9 kali 4 itu 144. Kemudian soal nomor 20, panjang nih. Seorang guru memiliki 3 kantong permen yang akan dibagikan kepada siswanya. Masing-masing kantong terdiri dari beberapa permen yang memiliki warna sama. Kantong pertama berisi permen berwarna merah, kantong kedua berisi permen berwarna kuning, kantong ketiga berisi permen berwarna hijau. Masing-masing siswa mendapatkan 7 permen dengan 2 warna dan kombinasi yang berbeda untuk setiap siswa. Contohnya, jika siswa A mendapat 3 permen berwarna merah dan 4 permen berwarna hijau, maka tidak ada siswa lain yang mendapat bagian seperti siswa A. Maksimal banyak siswa yang ada di kelas tersebut adalah titik. Ini juga hanya menyangkut banyak cara. Yang pertama, misalnya kita pilih 2 warna merah dan kuning, karena setiap siswa mendapatkan 7 kelereng, maka kemungkinannya adalah kalau kita pilih tadi warna merah dan kuning, jadi satu merah 6 kuning, 2 merah 5 kuning, 3 merah 4 kuning. Atau sebaliknya, jadi hanya ada 6 kombinasi untuk 2 warna ya. Tiap 2 warna itu ada 6 kombinasi. Maka karena ada 3 warna, maka itu ada 3 pilihan untuk 2 warna. Sehingga total banyak siswa, banyak cara, itu ada 6 kali 3, 18 kombinasi, sehingga banyak siswa maksimal yang mungkin hanya ada 18 siswa. Jawaban B yang benar. Demikian pembahasan soal OSN Matematika SMP tahun 2014 tingkat kabupaten, 20 soal pilihan ganda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk dapat melakukan subscribe untuk channel ini, like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.